Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat malam. Marilah kita mulai peribadahan kita, ibadah keluarga di tanggal 7 September 2022. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Marilah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa, kita serahkan peribadahan kita pada Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk kasih setia-Mu yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Engkau tuntun kami dari tempat kami untuk datang di tempat ini, mengucap syukur dan beribadah di dalam peribadahan KRT yang ada. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, dan Engkau layakkan kami sehingga kami layak menghadap di hadirat-Mu. Dan kiranya peribadahan kami ini Engkau pimpin dengan Roh-Mu yang kudus dari awal, pertengahan hingga akhir. Terlebih kami pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengucapkan Mazmur bergantian yang terambil dari Mazmur 26, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian Mazmur. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya. dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu. dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Allah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala karyamu dalam hidup kami. Bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan sabdamu merupakan kesempatan untuk kami semakin bertambah dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntunlah kami untuk memahami makna firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Dalam tuntunan Roh, kami dapat mengerti dan melanjutkan kehidupan untuk menjadi pelaku firman dalam tindakan yang nyata, yang tulus dan setia hanya kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Titus pasal 2, ayat 9 dan ayat 10. Titus 2 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan demikian. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak Tuhan, Titus pasal 2 ayat 1 mulai dengan penyampaian supaya beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran tersebut kalau kita membaca memang ini diberitakan kepada orang tua, baik laki-laki dan perempuan. Kalau kita melihat di ayat 2 dan 3, ayat 5 sampai 8, ajaran ini juga ditujukan kepada orang-orang muda atau pemuda, dan ayat 9 sampai ayat 10 ditujukan kepada hamba. Ajaran sehat yang harus disampaikan kalau kita membaca, ibu bapak, ini bukan masalah dogma atau ajaran-ajaran Alkitabiah, makna teologisnya maksudnya lebih kepada muatan teologis Alkitabiah itu, tetapi lebih tertuju kepada masalah perilaku yang harus ditunjukkan atau dilakukan oleh orang tua, pemuda, dan hamba dalam relasi bersama dengan sesama, baik di tengah keluarga, masyarakat, pokoknya dengan siapapun, yang tentunya juga dalam relasi itu tetap terkait dengan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Sedikit kita melihat berapa ajaran yang harus dilakukan oleh berbagai kategori yang dituliskan, yaitu kepada orang tua. Di situ dikatakan hidup sederhana, terhormat, bijaksana, dan sehat dalam 3 hal. Kalau kita perhatikan, ada sehat dalam iman, sehat dalam kasih, dan sehat dalam ketekunan. Kepada perempuan-perempuan tua, di situ dikatakan hidup sebagai perempuan-perempuan yang beribadah, yang dapat diterjemahkan sebagai orang yang hidup kudus bagi Allah, tidak menyebarluaskan fitnah, dan hendaklah mengajar dan melatih yang lebih muda. Itu kepada orang tua. Lalu kepada orang muda, intinya bersikap bijaksana, dan kata bijaksana yang dipakai sama dengan bijaksana bagi orang tua laki-laki yang dituliskan sebelumnya, yaitu memiliki pikiran yang terkendali untuk bersikap atau untuk berperilaku terhadap sesamanya. Dari berbagai ajaran tentang perilaku yang harus dilakukan oleh orang tua dan pemuda, kesemuanya merupakan sebuah pengajaran kepada jemaat tentang cara hidup yang pantas sebagai umat Allah. Lalu bagaimana dengan hamba? Pada masa Titus waktu itu, jemaat Kristen banyak juga yang hidup sebagai hamba. Dituliskan bahwa hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal.
jangan membantah tuannya, jangan curang, dan hendaklah tulus dan setia. Bapak Ibu Saudara, kalau hamba sedemikian rupa diatur atau diajar untuk berperilaku yang demikian, memang dalam pembacaan ini kita tidak mendapatkan perilaku dari Tuhan kepada hambanya. Apabila kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9 juga menuliskan tentang relasi hamba dan Tuhan. Di situ dapat membantu kita untuk memahami bahwa sebaliknya Tuhan kepada hamba yaitu mengasihi hambanya dan memperlakukan mereka dengan baik. Sedikit catatan dari Alkitab edisi studi terkait hamba ataupun relasi hamba dan Tuhan, yaitu yang dimaksud hamba dalam kitab Perjanjian Baru ini adalah budak, yaitu seorang yang dimiliki atau dikuasai oleh orang lain. Mereka bukan pegawai, karena itu tidak berhak untuk mendapat upah. Para budak ini bertugas melakukan berbagai macam pekerjaan rumah tangga dan budak tidak mempunyai kebebasan. Sekalipun budak ini bekerja pada majikan atau tuan yang kaya raya. Sang majikan atau tuan dapat memperlakukan para budaknya dengan sekehendak hatinya, termasuk untuk menjual budaknya itu kepada orang lain. Dalam pemahaman akan posisi hamba yang seperti itu, tentu tidak mudah mengemban tugas sebagai seorang hamba. Benar-benar harus memiliki kesabaran, tabah, dan banyak hal agar relasi dengan sang tuan tetap berjalan baik dan harmonis. Melalui pembacaan ini kita dapat mengetahui beberapa hal yang harus dilakukan oleh hamba. Pertama, disebutkan taat kepada tuannya. Bapak Ibu Saudara, surat 1 Petrus 2 ayat 18 juga menuliskan hal yang sama tentang taat, yaitu hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik atau baik dan prahma, tapi juga kepada yang bengis. Artinya, sikap taat itu bukan tergantung pada siapakah yang menjadi tuan dari hamba, dia baik atau tidak. Yang mau dikatakan kepada sang tuan yang baik sekalipun, yang ramah sekalipun, tidak ada istilah hak untuk bebas tugas. Tetapi ya hamba akan tetap melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu dengan efisien, mengerjakan tugas yang diberi oleh Tuan. Jadi ya taat itu berarti tidak melanggar perintah, tidak membantah. Lalu bagian kedua yang harus dituliskan oleh hamba adalah jangan curang, atau kata lainnya harus jujur. Memang jujur ini adalah kelemahan para hamba. Mereka sering mencuri milik tuannya. Hamba yang jujur di sini mau dikatakan adalah hamba yang tidak akan merusakkan barang milik tuannya, tidak akan merugikan tuannya, atau bahkan tidak mengambil sesuatu yang menjadi milik tuannya. Lalu bagian ketiga, hamba harus tulus dan setia. Sikap ketiga ini artinya bahwa mengerjakan tugas sang majikan itu tulus setia, ya tidak bersungut-sungut. Dari tiga sikap yang harus dilakukan, yang taat, yang jujur, dan tulus setia itu hamba melakukannya kepada Tuhan. Marilah kita memahami, ibu bapak di sini bukan merendahkan derajat hamba itu sendiri. Tetapi tindakan sebagai hamba merupakan bagian untuk kita memahami tentang karya kasih karunia Allah bagi manusia yang sekaligus menjadi pemberitaan Titus di perikop selanjutnya kalau kita baca di ayat 11 sampai ayat 15. Di situ tentang Allah yang menyelamatkan manusia. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Dalam pemberitaannya, Allah yang menyelamatkan manusia adalah Allah yang juga turun dalam dunia dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus taat sampai ia mati di kayu salib. Ia setia menuntaskan rancangan keselamatan Allah dengan semata-mata didasarkan pada kasih, bukan pada motivasi lain-lain. Dengan demikian, hamba yang berbuat tulus, yang jujur, yang taat dan setia kepada tuannya,
Ibu bapak di sini bukan semata-mata untuk menjaga relasi tuan dengan hamba, hamba dengan tuannya, tetapi lebih dari itu ia sedang menunjukkan perilaku sebagai hamba Kristiani. Ketika ia mengerjakan itu, meneladani karya Allah itu yang juga taat, tulus, setia, maka ia sedang menyampaikan atau mengajarkan tentang kehendak Allah terhadap sesama dan dunia. Ia pun sedang memuliakan Allah. Itu seperti yang tertera di ayat 10 bagian terakhir. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Pemberitaan firman Tuhan Yesus ini jelas bagi kita bahwa mengajarkan tentang Tuhan Yesus, ajaran tentang Tuhan Yesus atau untuk memperkenalkan Tuhan Yesus di tengah dunia ini ternyata dapat kita lakukan atau nyatakan dalam sikap atau perilaku yang melakukan kehendaknya. Sikap jujur, taat, tulus dan setia ini merupakan kehendak Tuhan atau buah dari iman kepada Tuhan Yesus. Artinya iman itu dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Sikap yang dituliskan sebagai hamba ini harus dilakukan di setiap aspek kehidupan, dalam relasi yang hubungan kita dengan Allah, tapi juga dalam relasi yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Apa yang dituntut untuk hamba kerjakan, ibu bapak memang ini tidak mudah untuk kita lakukan dalam siarah iman di dunia. Selalu ada tantangan untuk berlaku jujur dan tulus. Oleh karena itu, tetaplah dekat dengan Tuhan dan memohon kekuatan agar di tengah beragam tantangan untuk mengabaikan ketaatan kita kepada Tuhan. Atau di tengah berbagai cobaan untuk menggeserkan ketulusan hati dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di tengah kesukaran untuk berlaku jujur, di sanalah kita semakin bertambah dalam hikmat dan dapat menguasai diri sehingga tidak gagal untuk menyampaikan tentang kasih karunia Allah. Dalam konteks pengadaan diaken penatua di berbagai jemaat GPIB untuk masa tugas 2022-2027, tentu semua berproses dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya ditetapkan sejumlah diaken penatua untuk menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan. Dalam rangka pengadaan para pelayan Tuhan, Titus dalam konteks pembacaan ini juga sedang mempersiapkan para penatua dengan berbagai syarat atau kriteria yang diperlukan untuk melayani memimpin jemaat di Pulau Kreta. Marilah kita memahami tentang panggilan dan pengutusan Tuhan sebagai pelayan Tuhan dalam tugas sebagai diaken dan penatua, bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang harus tulus, yang harus jujur, yang harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus yang memanggil dan mengutus mereka di tengah persekutuan jemaat dan dunia. Tuhan Yesus yang panggil dan utus, pastinya Tuhan Yesus yang maha tahu tentang ketaatan, tentang kejujuran, tentang ketulusan dan kesetiaan yang dipersembahkan kepadanya. Kalau begitu, firman Tuhan mau mengarahkan untuk siapapun mereka dalam proses ini supaya persiapkan hati lebih sungguh dan komitmen di hadapan Tuhan sehingga janji yang akan diucapkan di hadapannya dan tugas pelayanan yang akan dilakukan kepadanya itu memuliakan Allah. Para pelayan yang melayani Tuhan menghantar orang kepada Kristus dan juga menghadirkan Kristus di dalam keberadaan hidup setiap orang. Tugas pelayanan ini Bapak Ibu Saudara memang sangat membutuhkan ketulusan. Karena tanpa ketulusan pastilah karya dan layan yang akan dipersembahkan bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk kesombongan diri. Tanpa ketulusan pasti akan memegahkan diri sendiri, menonjolkan keakuan diri. Bahkan bisa saja tanpa ketulusan menuntut imbalan atau balasan, dan ini sudah pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apabila motivasi itu ada dalam diri pelayan Tuhan, ya harus bertobat dan membuka diri untuk Tuhan bersihkan serta ubahkan pada motivasi untuk meninggikan nama Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapannya. Ketulusan hati melayani Tuhan Yesus akan menguasai karya layan kita
ketika kita menempatkan pengorbanan Tuhan Yesus dalam totalitas hidup kita. Pengorbanan yang tidak menuntut balas, pengorbanan yang hanya berdasarkan atas kasih, pengorbanan yang memprioritaskan kehendak Bapa, dan yang seperti itu tentu akan setia sampai akhir. Amin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk menyatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau senantiasa mengetahui keberadaan umat-Mu. Kami percaya bahwa dalam kesakitan Tuhan sanggup memberi kesembuhan, dalam kekhawatiran Tuhan memberi ketenangan dan topangan untuk melihat hari esok, dalam kepesimisan Tuhan beri pertolongan, dalam kelemahan Tuhan beri kuat, dalam setiap kerja dan usaha Tuhan akan mencurahkan berkat. Kami mohon berkatilah setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan, Engkau hadir di dalamnya dan menuntun seisi rumah tangga kami dan anggota keluarga kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berlaku tulus dan setia, taat seturut maksud-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan proses pemilihan diaken dan penatua di jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus menolong agar para hamba Tuhan atau pelayan yang akan mengemban tugas pelayanan di tengah jemaat untuk masa tugas 2022-2027 dapat mempersiapkan hati dan kehidupan mereka untuk berlaku tulus dan setia dalam atau untuk merespons panggilan dan pengutusan Tuhan. Seluruh pelayan yang Tuhan utus dalam fungsi dan bagian masing-masing di tengah persekutuan umat dapat berjalan bersama dalam langkah yang dituntun Tuhan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu hanya kepada Engkau. Berilah berkat sehingga selalu terpelihara dengan kebaikan-Mu dan bumi pun senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati pemberian saudara.
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, mengasihi kami, memberkati kami dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, setiap kehidupan kami Engkau berikan kecukupan, bahkan berlimpah-limpah berkat dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami semua memberikan persembahan, kiranya persembahan ini Engkau sucikan ya Bapa, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan yang ada di dalam pelayanan gereja kami. Terlebih dapat berguna bagi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami selalu menyerahkan kehidupan kami semua jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan yang selalu memberkati dan mengiringi setiap langkah kami. Terpujilah Engkau Kristus. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin.